Artinya dengan semangat biaya yang kira-kira ada ya, pertama tentu kami turut prihatin dan berduka atas terjadinya korban kebakaran depo Pelumpang Pertamina atau depo Pertamina Pelumpang yang selama ini pernah saya ingatkan berkali-kali bahwa khawatir dengan situasi jika terjadi kebakaran. Dan bahkan berulang kali Direktur Utama Pertamina itu menyampaikan sudah dipersiapkan, nanti akan dibebaskan dan lain sebagainya gitu ya. Dan ada dua opsi memang, membebaskan warga di sekitar depo itu atau membangun di tempat lain yang jauh dari komunitas masyarakat. Kan itunya bisa digunakan aset Pertamina untuk yang lainnya. Nah, sekarang sudah terjadi, tentu kita juga tidak bisa flashback gitu ya. Tinggal bagaimana ke depan. Direktur Utama Pertamina ini kalau ada pertanyaan, masukan, pandangan dari wakil rakyat ya direspon dengan baik. Jangan kemudian apa yang disampaikan dan dikatakannya di dalam forum ternyata tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Ini yang berulang kali saya sudah sampaikan, bahkan sejak saya menjadi pimpinan Komisi 7, saya juga sudah menyampaikan, ini bahaya. Bahkan terakhir dalam rapat dengan Pertamina, saya mengingatkan kembali bahwa persoalan health, safety, kemudian environmental dan security, ini menjadi faktor penting. Harus betul-betul dijaga dalam industri yang itu memiliki resiko tinggi terhadap terjadinya ledakan dan kebakaran. Ini harus betul-betul diprotek, dijaga gitu. Jangan lengah ya terjadi. Sudah terjadi kebakaran di Indramayu, terjadi kebakaran di Cilacap, kemudian terjadi kecelakaan di Rokan Hulu, ya. Sekarang terjadi lagi kebakaran di Pelumpang. Tentu ini bukan sesuatu hal yang menjadi kelengahan, tapi ini memang sesuatu yang karena tidak siapnya Pertamina untuk menerapkan kaidah-kaidah terhadap keamanan, keselamatan, dan bagaimana juga lingkungannya yang lebih bisa memprotek supaya tidak terjadi yang membahayakan bagi masyarakat. Ini yang menurut saya harus betul-betul ya Pertamina ke depan melakukan audit terhadap berbagai kawasan yang atau wilayah yang ini memiliki dampak yang besar terhadap masyarakat. Kan kasihan masyarakat sekarang sudah ada korban jiwa, sudah ada korban cedera. Jadi bukan kemudian diobati, disantuni, selesai, bukan di situ konteksnya. Ini karena menyangkut kredibilitas. Pertamina itu juga harus memiliki kredibilitas yang kuat di bisnis minyak. Di bisnis minyak itu, ya, HSSE itu menjadi penopang kredibilitas. Sehingga ini yang harus dijaga, gitu. Jadi bisa dikatakan Pertamina ini membandel, sudah diperingatkan berkali-kali. Sudah diingat berkali-kali. Dan menggubris. Ya inilah yang terjadi. Gitu. Setelah penanganan ini gimana Pak? Setelah penanganan korban dan sebagainya, kan ada pemanggilan khusus ke DPR. Ya, saya meminta aparat penegak hukum betul-betul mengungkap tentang hal ihwal kejadian ini. Ya, Direktur Utama harus mempertanggungjawabkan lah, gitu ya. Saya juga sudah kehabisan kata-kata, saya sudah bicara. Sudah, yang penting saya bicara sekarang. Ya, entah akan ditanggapi atau tidak, udah terserah. Dalam rapat saya sampai mengatakan seperti itu. Karena apa? Ya, realitasnya, faktanya ya begitu. Dan contoh di Kilang Indramayu berapa kali terjadi kebakaran. Ya. Baik. Boro-boro kita bisa melihat bagaimana Pertamina menjadi sebuah perusahaan yang besar yang bisa menyaingi Petronas gitu. Kalau urusan-urusan ke dalamnya untuk menjaga aset-aset yang ada ini, termasuk menjaga lingkungan masyarakatnya, masih terjadi hal-hal yang membahayakan bagi masyarakat. Saya kira ini yang harus ke depan diperhatikan betul. Biaya yang sering kita ketemu. Artinya dengan semangat hobi. Kira-kira ada yang lebih masyarakat versi